Setelah pembalasan Abu Nawas membunuh lalat-lalat dengan memporak-porandakan barang-barang, Baginda Raja atas izin tertulis dari beliau. Baginda Raja sangat kesal. Dan karena kekesalannya itu, beliau ingin sekali menjebloskan Abu Nawas ke penjara. Tapi Baginda tidak memiliki alasan untuk melakukannya. Karena orang seperti Abu Nawas bukanlah orang yang gampang dicari-cari kesalahannya. Suatu hari, Baginda Raja nyoba ngerencanain jebakan buat Abu Nawas. Baginda pikir pasti bakal berhasil deh ngasih hukuman ke Abu Nawas. Baginda Raja rencanain perburuan di hutan dan ajak Abu Nawas ikutan. Abu Nawas deg-degan banget dengar undangan buat berburu. Soalnya dia takut banget sama beruang. Tapi dia nggak berani nolak ajakan Baginda Raja. Takut dihukum kalau melawan perintahnya. Hari yang direncanain akhirnya datang juga. Cuacanya cerah banget Baginda Raja. Pengawal sama Abu Nawas berangkat menuju hutan naik kuda. Tapi pas di perjalanan, tiba-tiba cuacanya mendung. Baginda Raja manggil Abu Nawas buat ketemu dia. Baginda Raja bilang ke Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, tahukah kamu kenapa aku memanggilmu?" Abu Nawas jawab, "Ampun Baginda Raja, hamba belum tahu alasannya." Terus Baginda Raja lanjut ngomong. Baginda Raja bilang ke Abu Nawas, "Cuaca tiba-tiba mendung. Mungkin akan segera turun hujan dan hutan masih amat jauh. Sedang kita harus berkumpul di tempat peristirahatan pada waktu makan siang. Engkau akan kuberi seekor kuda yang lamban. Aku dan para pengawalku akan menunggang kuda yang cepat. Tapi bila hujan turun, kita harus bisa menghindari agar pakaian kita tidak basah. Kita harus melakukan dengan cara kita sendiri. Sekarang, mari kita berpencar." Titah Raja kepada Abu Nawas. Abu Nawas naik kuda yang lamban dan tertinggal jauh di belakang. Dia merasa kecewa, tapi udah sadar kalau Baginda Raja tuh pengen menjebaknya cari kesalahan. Kalau Abu Nawas nggak bisa laksanain titah Baginda, pasti bakal kena hukuman. Mungkin masuk penjara. Itulah alasan kenapa Baginda ajak dia. Mungkin buat balas dendam atas barang-barang yang pernah dia rusakin, pikir Abu Nawas. Hujan tiba-tiba turun. Baginda Raja dan pengawalnya langsung ngebut kuda cepat menuju tempat berteduh. Tapi hujannya lebat banget. Akhirnya mereka udah basah kuyup duluan sebelum nyampe tempat peristirahatan. Akhirnya pas waktunya makan siang, Baginda Raja sama pengawalnya berangkat dengan pakaian yang masih basah. Tapi baru mereka nyampe di tempat peristirahatan, tiba-tiba datanglah Abu Nawas dengan kuda lambannya. Baginda Raja sama pengawalnya bingung banget. Lihat Abu Nawas menyusul dengan cepat dan pakaian masih kering. Mereka heran banget sama hal yang mereka pikir mustahil, tapi bisa dilakuin sama Abu Nawas. Hari berikutnya, Baginda Raja kasih Abu Nawas kuda yang cepat, sementara dia sama pengawalnya naik kuda lamban. Setelah berpencar, tiba-tiba cuaca mendung dan hujan langsung turun. Baginda Raja sama pengawalnya basah kuyup. Gak bisa hindarin hujan karena kuda mereka terlalu lamban. Abu Nawas langsung ngebut kudanya ke tempat peristirahatan dan dia sampai duluan dari rombongan Baginda Raja. Pas Baginda dan pengawalnya datang dengan pakaian masih basah, mereka makin bingung dan penasaran lihat Abu Nawas yang bajunya masih kering. Baginda Raja yang udah penasaran banget langsung tanya ke Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, aku penasaran banget nih. Gimana sih kamu bisa hindarin hujan? Kita kan sama-sama dalam perjalanan pas hujan datang. Tapi kamu tetap kering. Terus pas kita naik kuda cepat, kita masih aja nggak bisa nyampe tempat berteduh. Apalagi naik kuda lamban kayak gini, pasti bikin kita kehujanan." Abu Nawas senyum dengar pertanyaan Baginda yang penasaran banget. Terus dia jawab, "Gampang aja Baginda Raja. Sebenarnya hamba nggak ngindarin hujan. Tapi pas hujan datang, hamba langsung buka pakaian dan dilipet. Terus hamba dudukin biar tetap kering. Nah, pas hujannya berhenti, baru deh hamba pakai lagi pakaiannya.